Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang pengorganisasian data dari buku Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi oleh dari Gibson, Siagian, dan Sugiharto. Dengan dosen pengampu Mbak Kinkin, dan kami merupakan kelompok untuk pertemuan 4 dari kelas B, yang terdiri dari Adara Bening, Anissa Rahayu, Azila Hairatusa, Naya Kamila, dan saya sendiri Trinia Ramawati. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian sini. Boleh untuk rekan saya persilakan. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan yang latar belakangnya terjadinya paper ini. Jadi, pembahasan dimulai dengan mendefinisikan data sebagai kumpulan fakta dan informasi yang belum diolah, termasuk berbagai jenis seperti angka, teks, gambar, atau video yang diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, eksperimen, survei, atau sensor. Pembahasan selanjutnya menjelaskan jenis-jenis data yang dapat diklasifikasikan berdasarkan skala pengukuran, sumber data, dan waktu pengumpulan dengan memberikan contoh untuk masing-masing penjelasan tersebut. Boleh di next. Pembahasan memfokuskan pada penyajian data yang merupakan proses penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dipahami dengan mudah. Konsep ukuran pemusatan dan variasi dijelaskan untuk membantu memahami distribusi dan pola data dengan menguraikan rata-rata, median, modus, simpangan baku, dan varian. Pembahasan terakhir menguraikan aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dengan memberikan contoh aplikasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Boleh di next. Selanjutnya ada definisi data. Jadi, data adalah kumpulan fakta dan informasi yang belum diolah. Dapat berupa angka, teks, gambar, atau video. Boleh diturun. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, eksperimen, survei, dan sensor. Kalau menurut Der Gibson, data merupakan bentuk jamak dari datum yang merupakan informasi yang diperoleh dari satu satuan amatan. Boleh, selanjutnya. Jenis-jenis data. Data itu dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori. Yang pertama, berdasarkan skala pengukuran, itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Berdasarkan sumber data, ada data primer dan data sekunder. Boleh selanjutnya. Sedangkan berdasarkan waktu pengumpulan itu ada data cross-sectional dan data time series. Nah, di samping perbedaan atas dasar cara perolehannya, data juga dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Berikut ada beberapa contoh data seperti data penjualan produk untuk 1 tahun. Data ini termasuk jenis produk, tanggal penjualan, jumlah penjualan, dan harga penjualan. Selanjutnya ada data tinggi badan siswa di suatu sekolah. Data ini termasuk nama siswa, kelas, dan tinggi badannya. Yang terakhir ada data hasil survei tentang pendapat masyarakat terhadap suatu kebijakan, yang termasuk pertanyaan survei dan jawaban responden. Boleh di next. Data itu sangat penting dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang bisnis. Data digunakan untuk membuat keputusan bisnis, seperti menentukan target pasar, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan efisiensi operasi. Kalau dalam bidang ilmu pengetahuan, data digunakan untuk melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan di bidang pemerintahan, data digunakan untuk membuat kebijakan publik, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Boleh, selanjutnya.
Selanjutnya adalah definisi penyajian data. Penyajian data adalah proses pengolahan data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyajian data yang baik dapat membantu audiens untuk memahami informasi yang terkandung dalam data dengan cepat dan mudah. Pada umumnya, penyajian data itu dilakukan menggunakan tabel atau grafik. Tabel merupakan kumpulan angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan dan analisis. Sedangkan grafik itu merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual, didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel yang sebelumnya sudah dibuat. Grafik yang biasa dipakai itu ada histogram, poligon frekuensi, grafik lingkaran, grafik kotak garis, grafik batang daun, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan penyajian data. Jadi tujuan penyajian data itu ada meningkatkan pemahaman, memudahkan interpretasi, dan komunikasi yang efektif. Boleh selanjutnya. Nah, menurut Derek Gibson, dalam buku Metode Statistika, tujuan penyajian data itu untuk memberikan gambaran yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami tentang distribusi nilai-nilai dalam dataset. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami karakteristik data, seperti kecenderungan, pola, variasi, dan anomali yang ada. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyajian data. Jadi secara umum itu ada 3 jenis penyajian data, seperti tabel, grafik, dan diagram. Boleh selanjutnya. Nah, tapi kalau menurut Derek Gibson itu ada beberapa jenis penyajian data. Pertama, ada data tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, ada berbentuk diagram. Boleh di next. Yang ketiga, berbentuk grafik. Yang keempat, berbentuk tabel silang. Yang kelima, berbentuk histogram. Yang keenam, berbentuk ogive. Yang ketujuh, berbentuk diagram batang. Ada juga yang berbentuk diagram pie. Ada juga yang berbentuk diagram kotak, diagram pencar. Nah, berikut ini ada contoh penyajian data. Yang pertama itu tabel yang menunjukkan data penjualan produk per bulan. Yang kedua, grafik batang yang menunjukkan tren penjualan produk. Yang ketiga, diagram lingkaran yang menunjukkan persentase responden yang setuju dan tidak setuju dengan suatu kebijakan. Boleh di next. Berikut beberapa tips untuk penyajian data agar lebih efektif. Yang pertama itu pilih jenis penyajian data yang tepat. Yang kedua, gunakan judul dan label yang jelas. Yang ketiga, gunakan warna dan desain yang menarik. Yang keempat, hindari penyajian data yang berlebihan. Selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya. Baik, kemudian kita masuk ke bab penutup yaitu kesimpulan. Data dan statistik merupakan alat penting untuk memahami dan menganalisis informasi materi yang telah dibahas, meliputi definisi dan jenis data. Data adalah kumpulan fakta dan informasi yang belum diolah. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya seperti kualitatif, data yang tidak dapat diukur dengan angka, dan kuantitatif, data yang dapat diukur dengan angka. Data juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya seperti data primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang udah ada.
Kemudian ada pentingnya data. Boleh di-scroll, Trinia. Nah, pentingnya data ini itu dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan. Data juga digunakan untuk membuat keputusan, mengembangkan produk baru, meningkatkan efisiensi operasi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada penyajian data, yaitu proses pengolahan data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, dan diagram. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai yang menunjukkan kecenderungan data. Ukuran pemusatan yang umum digunakan adalah rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya ada ukuran variasi. Ukuran variasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata. Ukuran variasi yang umum digunakan adalah simpangan baku dan variansi. Kemudian ada aplikasi praktis. Ukuran pemusatan dan variasi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi praktis, seperti membandingkan dua kelompok data, mengevaluasi kinerja, memprediksi masa depan, mengembangkan produk baru, meningkatkan efisiensi operasi, dan membuat keputusan bisnis. Boleh di-scroll, Tania. Boleh di-scroll. Data dan statistik merupakan alat penting untuk memahami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada saran yang dapat diberikan dalam pembahasan dan data dan statistika di atas di bawah ini. Yang pertama itu ada 3.2.1 menyajikan data secara sistematis, sajikan definisi data dengan jelas dengan rangkaian jenis-jenis data yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu seperti skala pengukuran, sumber data, dan waktu pengumpulan. Ini akan membantu pembaca memahami dan mengklasifikasi data dengan lebih baik. Lalu selanjutnya ada perluas penjelasan tentang jenis data. Sampaikan definisi yang lebih komprehensif tentang data kualitatif dan kuantitatif serta contoh-contoh yang mencakup berbagai bidang. Ini akan membantu pembaca memahami perbedaan antara kedua jenis dan menghargai relevansinya dalam konteks yang berbeda. Lalu selanjutnya ada sertakan aplikasi praktis yang lebih luas. Berikan contoh aplikasi data yang lebih beragam dan detail dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan. Ini akan memberi gambaran yang lebih lengkap tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis di berbagai sektor. Lalu yang selanjutnya ada tinjau kembali penyajian data. Pastikan penyajian data seperti tabel, grafik, dan diagram disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, serta tambahkan beberapa contoh penyajian data yang lebih spesifik dan relevan untuk mendukung pemahaman pembaca. Lalu selanjutnya, perluas pembahasan tentang ukuran pemusatan dan variasi. Berikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kegunaan dan intervensi dari setiap ukuran pemusatan dan variasi, serta tambahkan contoh-contoh aplikasi praktis yang lebih beragam untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep tersebut dengan baik. Oke, itu dia tadi penjelasan dan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang pada pertemuan 4 dan membahas di bab 2. Cukup sekian dari kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami persilakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.